Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 117. Cerita dimulai setelah mendengar Wonwoo yang mengatakan kalau ia ingin mengetahui situasinya. Mo Sunggu berkata, "Saat ini aku akan menjelaskan segala sesuatu yang terjadi kepada kultus. Yang aku dengar tidak lama ini, aliansi Murim telah membuat deklarasi besar-besaran kalau mereka akan membasmi semua anggota kultus Blood yang tersisa. Oleh sebab itu, pergerakan aliansi Murim telah menjadi semakin liar." Mendengar itu, Wonwoo bergumam, "Segala sesuatu telah terjadi dengan begitu cepat daripada yang aku ingat. Tetapi kecil kemungkinan kalau kita akan kalah karena ada begitu banyak mata-mata yang ditanamkan di dalam aliansi Murim." Kemudian Noh Sunggu kembali berkata, "Saat ini register Blood Demon yang memuat namanya Ryonha telah disebarkan kepada semua anggota kultus. Lalu sidang besar kultus Blood akan dilaksanakan pada Ryongsan yang berada pada wilayah Guangxin, dan itu akan dilaksanakan pada 15 hari ke depan." Terlihat Noh Sunggu langsung terdiam ketika mendengar Wonwoo yang memintanya bersiap untuk pergi menghadiri sidang besar kultus Blood. Ia berkata, "Wahai tuan muda, aku rasa kalau itu sama sekali tidak mungkin. Sejak aku pergi menyelamatkan adikku dari asosiasi para pedagang, aku tidak lagi disukai oleh Bluestar pertama, sehingga ia mencabut posisiku sebagai kapten pasukan darah serigala. Bahkan aku harus pergi melarikan diri dari pengejaran yang dilakukan oleh Bluestar pertama. Meskipun tuan muda mengatakan kalau dirimu adalah muridnya Supreme keempat, akan tetapi Bluestar pertama dia adalah pelayan kepercayaan Nona Yehyang." Sambil memegang pedang Blood Demon, Wonwoo berpikir, "Saat ini aku mengerti bagaimana keraguannya untuk kembali kepada kultus. Hal itu disebabkan karena dia masih takut kepada Bluestar pertama." Terlihat Noh Sunggu langsung terdiam, wajahnya memucat setelah melihat sebuah perubahan yang ditunjukkan oleh Wonwoo. Kemudian Wonwoo berkata, "Tidak mungkin seseorang yang dulunya adalah pemimpin pasukan serigala darah tidak mengenali pedang ini." Melihat itu, dengan jantung yang berdetak dengan sangat kencang, Noh Sunggu bergumam. Rambutnya dan juga bola matanya telah berubah menjadi merah darah. Dan juga itu adalah pedang yang berwarna merah darah. Jadi tidak diragukan lagi kalau itu adalah pedang Blood Demon. Seperti sebuah sumpah yang ditetapkan di dalam kultus, siapapun yang akan bisa memegang pedang Blood Demon, maka dia akan menjadi seorang Blood Demon yang selanjutnya. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung bersujud di hadapannya sembari mengucapkan salam penghormatan kepada Wonwoo yang menjadi seorang Blood Demon. Wonwoo kembali berkata, "Kau sudah memimpin pasukan serigala darah selama beberapa generasi, dan ini adalah sebuah peran yang diberikan kepada keluarga kalian. Jadi tidak ada satu orang pun di dalam kultus ini yang memiliki sebuah ikatan yang begitu kuat selain dirimu. Noh Sunggu, aku akan bertanya kepadamu, jika dirimu bisa merubah keputusanmu dan juga menyelesaikan masalahmu bersama Bluestar pertama, apakah kau akan kembali dengan terhormat sambil melindungi adik perempuanmu ke dalam kultus?" Di dalam sujudnya, terlihat Noh Sunggu sangat terkejut ketika mendengar Wonwoo yang melanjutkan kata-katanya. "Sebagai Blood Demon, aku akan memerintahkan kepada kalian berdua untuk kembali menjadi kapten dan juga wakil kapten pasukan serigala darah. Lalu mulai dari sekarang, aku akan menetapkan kalau pasukan darah serigala akan menjadi penjaga pribadiku." Terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau mereka yang sebelumnya telah dibuang oleh Bluestar pertama kini telah dinobatkan sebagai penjaga pribadi sang Blood Demon. Di saat itu, siapapun yang mendengarnya pastinya menyadari kalau ini adalah kehormatan yang diberikan oleh Blood Demon. Wonwoo kembali berkata, "Mulai dari sekarang kau tidak perlu lagi merasa takut ataupun melarikan diri dari kejaran Bluestar pertama. Bahkan aku berjanji akan memberikan kesempatan kepadamu untuk menyelesaikan masalahmu bersama Bluestar pertama." Tanpa pikir panjang, Noh Sunggu langsung mengucapkan sumpah setianya kepada Wonwoo. Ia mengatakan kalau dia akan menerima tawaran itu untuk menjadi pengawal pribadi sang Blood Demon. Tepat di sampingnya, Sodam berkata, "Berkat kebaikan yang mereka berikan kepadamu di waktu dulu, akhirnya mereka mendapatkan promosi sebagai pengawal pribadi." Sambil tersenyum, Iron berkata, "Master lamaku pernah mengatakan kalau kita harus bersikap baik kepada semua orang karena kita sama sekali tidak tahu seperti apa nantinya kehidupan kita."
Mendengar itu, Demon berkata, "Dasar sialan, apakah kau sama sekali tidak bosan untuk membicarakan pemilik lamamu itu?" Kemudian Wonwi berdiri di hadapan mereka semua. Ia berkata, "Setelah kita siap, kita akan pergi menuju sidang besar yang akan dilaksanakan pada wilayah Ryongsan. Jadi kalian semua harus ikut bersamaku sebagai penjaga pribadi Blood Demon." Mendengar itu, mereka semua mengatakan kalau mereka akan melaksanakan dengan apa yang diperintahkan oleh sang Blood Demon. Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa 15 hari telah terlewati, dan ini adalah sebuah tempat yang dikenal sebagai Gunung Ryongsan. Dulunya ini adalah sebuah tempat yang dianggap sebagai tempat yang paling suci kultus Bud. Setelah kekalahan yang terjadi pada 20 tahun yang lalu, semua orang yang masih selamat telah berkumpul di tempat itu untuk mengikuti sidang besar yang diadakan oleh kultus Bud. Bahkan mereka yang datang berjumlah lebih dari 10.000. Dan di antara mereka semua, terlihat seorang wanita berambut merah telah berduduk dengan begitu santai di atas singgasananya. Sekilas orang-orang akan mengira kalau dia adalah Yehyang, namun ternyata dia adalah saudarinya yang tidak lain adalah Ryonha. Namun Ryonha langsung membuka kedua matanya ketika mendengar seseorang yang berkata, "Siapa yang sudah memberikanmu izin untuk duduk di tempat itu? Tetapi awalnya aku berpikir kalau dirimu akan gagal di dalam seni bela diri. Namun ternyata kau sudah berhasil melewati bentuk kelima dari teknik Blood Heaven." Dengan santainya Ryonha berkata, "Jika saudariku bisa melakukannya, lantas mengapa aku tidak bisa melakukannya?" Di saat itu, Sang Evil, Galma, Hanbika, dan juga Do Jangho telah berdiri di belakangnya yang mengisyaratkan kalau mereka adalah pendukungnya. Kemudian Ryonha berkata, "Aku mengucapkan rasa terima kasihku kepadamu karena dirimu sudah mengakuiku dengan begitu mudah." Saat mendengar Yehyang yang bertanya apa yang ia maksud, Ryonha kembali berkata, "Karena dirimu sudah menerima lembaran register Blood Demon, bukankah itu artinya kalau dirimu sudah mengakuiku sebagai Blood Demon yang baru?" Seketika itu juga Yehyang langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berkata, "Dasar sialan, sepertinya kau benar-benar salah paham. Apakah kau pikir kalau dirimu akan layak untuk menjadi seorang Blood Demon? Apakah kau tahu sebentar lagi kultus kita akan berperang melawan aliansi Murim yang dulunya pernah menghancurkan kultus kita? Lalu dengan kekuatanmu yang menyedihkan seperti itu, apakah kau pikir kau akan bisa melawan mereka?" Dikisahkan meskipun Ryonha adalah keturunan Blood Demon, akan tetapi sejak dari kecil dia memiliki masalah kesehatan. Oleh sebab itu bisa dikatakan kalau dia sama sekali tidak memiliki bakat di dalam seni bela diri. Jadi dari segi kekuatan, Yehyang jauh lebih pantas untuk menjadi seorang Blood Demon. Sambil mengambil sebuah pedang yang diserahkan oleh Galma, Ryonha berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar. Namun ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas legitimasi. Akan tetapi yang kita bahas adalah kebangkitan kultus kita. Jika kita mengikuti logika tentang kekuatan, maka salah satu dari 4 Supreme akan lebih pantas untuk menjadi seorang Blood Demon meskipun kau adalah orang yang lebih kuat daripada aku. Yehyang, kau tidak usah terlalu terobsesi dengan sesuatu yang tidak kau miliki. Jadi yang perlu kau lakukan hanyalah mengikuti aturan kultus yang sudah berlaku sejak dari dulu. Seseorang yang memiliki pedang Blood Demon akan menjadi Blood Demon yang selanjutnya, dan itu adalah aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita." Namun Ryonha langsung terdiam ketika melihat Yehyang yang menarik bilah pedangnya yang terlihat seperti pedang Blood Demon. Yehyang berkata, "Sejak dari tadi yang aku dengar kau selalu saja menyombongkan dirimu itu, sedangkan pedang yang kau gunakan adalah yang palsu." Sontak Ryonha, dia sama sekali tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya ketika melihat pedang Yehyang yang berubah menjadi merah darah. Seketika itu juga semua orang yang ada di sana menjadi begitu riuh ketika melihat pemandangan yang sangatlah luar biasa. Awalnya mereka mengetahui kalau pedang yang dimiliki oleh Yehyang adalah palsu. Tetapi setelah melihat pedangnya yang berubah menjadi merah darah, maka hal itu telah mengguncang keyakinan hati mereka yang sebelumnya sudah memihak kepada Ryonha. Sambil mengangkat pedangnya ke arah atas, Yehyang berkata, "Jika pedang ini bukanlah yang asli, maka dia sama sekali tidak akan mampu untuk menahan sebuah energi yang berasal dari teknik Blood Heaven." Terlihat Hanbika langsung terdiam, matanya terbelalak karena ia sama sekali tidak pernah menduga akan hal itu. Ia berpikir apakah mungkin kalau Yehyang telah mendapatkan pedang yang asli. Dengan tatapan mata yang tajam penuh kemenangan, Yehyang kembali berkata, "Ambillah pedang ini sekarang juga, lalu rubahlah warnanya menjadi merah darah seperti yang aku lakukan saat ini. Jika dirimu memang layak menjadi seorang Blood Demon, seharusnya kau akan bisa melakukannya dengan mudah."
Cerita berpindah, dikisahkan lembaran register Blood Demon telah disebarkan untuk memanggil anggota kultus yang tersebar pada penjuru arah. Akan tetapi sebuah rahasia telah terselip di balik lembaran register Blood Demon, dan itu adalah tanda yang berada di ujung kertasnya. Namun tanpa diketahui oleh siapapun, itu bukanlah sebuah tanda yang dibuat dengan sembarangan. Akan tetapi itu adalah tanda yang berasal dari sebuah ukiran rahasia yang berada pada bilahnya pedang Blood Demon. Sebenarnya sejak dari kecil Yahyang sudah melihat bagaimana sebenarnya tanda itu. Bahkan akan sangat mustahil kalau dia tidak mengetahuinya. Hal itu disebabkan karena dia sangat sering melihat ibunya yang selalu memegang lembaran merah. Bahkan ibunya jauh lebih sayang kepada lembaran itu daripada anaknya sendiri. Itulah sebabnya Yahyang sangat mengingat dengan begitu jelas bagaimana tanda asli yang dimiliki oleh kertas itu. Namun karena dia masih kecil, maka dia sama sekali tidak tahu kalau kertas yang disayangi oleh ibunya ternyata adalah register Blood Demon. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya dia pun mengetahui bagaimana kebenarannya. Setelah mengingat akan hal itu, Yahyang berkata, sebuah segel yang berada pada register ini sama sekali tidak berusaha untuk menirukan segel aslinya. Jika sudah seperti ini, maka tidak ada gunanya untuk mengatakan kalau pedang yang dimiliki oleh Yahyang adalah palsu. Terlihat Jang Ryong begitu heran. Ia bertanya apa yang dimaksud oleh Yahyang. Yahyang kembali berkata, entah mengapa kau tidak menggunakan kepalamu dengan benar. Apakah kau pikir kalau Han Bika akan diam begitu saja ketika kita mengatakan kalau pedang yang dimiliki oleh Ryonha adalah palsu? Jang Ryong berkata, tentu saja tidak akan seperti itu. Seperti yang kita tahu, dia akan berusaha untuk membelokkan logikanya meskipun dengan menggunakan segala cara. Kemudian Yahyang berkata, aku sangat yakin para Supreme pastinya menyadari kalau ada sesuatu yang sangat aneh dengan segelnya. Tetapi entah mengapa mereka hanya diam begitu saja. Terlepas apakah pedang itu adalah asli ataukah bukan, akan tetapi sepertinya mereka sudah memutuskan mendukung Ryonha untuk menjadi Blood Demon yang selanjutnya. Dan juga karena aliansi Murim telah mengumumkan kalau mereka akan membersihkan sisa-sisa dari kultus Blood, maka para Supreme sama sekali tidak ada waktu untuk merasa ragu. Namun berkat itulah kita memiliki sebuah kesempatan yang sangat besar, yaitu karena kita telah memiliki pedang ini. Jika aku mewarnai pedang palsu ini dengan warna merah darah dan juga mengangkatnya ke arah atas, maka mau tidak mau kalau mereka harus meyakini kalau ini adalah pedang Blood Demon yang asli. Semua orang pastinya menyadari seharusnya hanya ada satu pedang di dalam dunia ini yang mampu menahan gejolak kekuatan yang berasal dari teknik Blood Heaven. Cerita kembali ketika melihat Ryonha yang hanya terdiam, Yahyang kembali berkata, kenapa kau sama sekali tidak menghunuskan bilah pedangmu? Jika itu adalah yang asli, maka seseorang yang sudah mencapai bentuk kelima dari Blood Heaven seharusnya dia akan bisa mewarnai pedang itu dengan begitu mudah. Di saat itu semuanya telah berjalan dengan sesuai yang diperkirakan oleh Yahyang. Dia telah berhasil membuat semua orang menjadi begitu kaku setelah menunjukkan sebuah pedang yang menyala seperti darah. Sebelumnya mereka hanya tertawa setelah meyakini kalau pedang yang dibawa oleh Yahyang adalah palsu. Tetapi situasinya langsung berubah begitu saja setelah melihat Yahyang yang mewarnai bilah pedangnya. Bahkan Yubek yang merupakan Supreme kedua dan juga Gujayang sama sekali tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Namun ketika semua orang telah terpaku dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh Yahyang, terlihat sang Evil langsung berlari ke arah Yahyang dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa. Bahkan saking kuatnya hempasan kaki sang Evil sampai-sampai tempat itu langsung berguncang begitu saja. Terlihat Yahyang begitu heran. Ia bertanya apa sebenarnya yang dilakukan oleh sang Evil. Sambil berteriak dengan sangat keras, sang Evil berkata, dasar sialan, apa yang sudah kau lakukan kepada Wonwi sampai-sampai pedang itu telah berada di tanganmu? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.